Dalam hal kewenangan tata kelola pemerintahan, Pemda DIY memiliki keistimewaan yang sifatnya asimetris berupa kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan tersebut meliputi tata cara pengisian kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan Pemda DIY, pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan. Dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut, Pemda DIY membentuk Paniradyo Keistimewaan, sebuah lembaga di bawah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasar Perdais Nomor 1 Tahun 2019. Paniradyo Keistimewaan dipimpin oleh seorang Paniradyopati dan bertugas untuk membantu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengorganisasian administratif urusan keistimewaan. Pemirsa, sebagai lembaga pemerintahan yang masih baru dan harus segera menyesuaikan irama kerja dengan lembaga-lembaga yang sudah ada di jajaran Pemda DIY pada saat bersamaan dunia dihantam pandemi COVID-19, upaya-upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan Paniradyo Keistimewaan untuk turut mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat hingga terwujudnya tata pemerintahan yang baik? Simak obrolan berikut sampai selesai bersama saya, Peki. Kutunggu di pojok ngasem. Podcast ke-11 kali ini menghadirkan sosok yang paling bertanggung jawab dalam mengawal berbagai program keistimewaan Pemda DIY, Aris Eko Nugroho SPMSI. Selamat datang Pak Aris. Selamat. Setelah 2 tahun menjadi Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Pemda DIY, 3 Agustus 2020, Aris Eko Nugroho dilantik Gubernur Pemda DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjadi Paniradyo-Pati Keistimewaan menggantikan Beni Suharsono. Pak Aris, pada masa COVID ini Pak Aris, apa tantangan terbesar Paniradyo Keistimewaan ini Pak? Ya, kalau tantangan itu karena dana is itu sebenarnya kita bicara dana itu urusan tambahan sebenarnya loh ya. Jadi urusan tambahan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun kenyataannya ya mohon maaf, anggapan bahwa dana is itu merupakan solusi semua hal itu kan muncul. Kesannya seperti, mohon izin juga, seperti timun wukuk Joko Imbuh gitu. Jadi misalnya saja ada kasus berkaitan dengan sampah di Piungan, kemudian dimunculkan ini dana is berada di mana. Kemudian ketika ada klitih itu juga sama pertanyaannya, dana is berada di mana. Ketika kemudian kami jawab, kami ini urusan keistimewaannya urusan kebudayaan, urusan pertanahan, tata ruang, kelembagaan, satu lagi tata cara, jawabannya dibantah. Loh, sampah itu kan budaya membuang sampah. Terus kemudian sama ketika kemudian bicara klitih itu kan tata nilai budaya. Nah, artinya ternyata beratnya itu semua yang masalah itu menjadi bagian yang harus diperhatikan, terutama kalau dikaitkan dengan dana keistimewaan. Ya, apa-apa dikaitkan dengan keistimewaan ya Pak ya. Sementara itu kalau di Jogja semacam itu. Walaupun kalau kita akui sebenarnya APBD DIY ini terus kemudian dibandingkan dengan dana keistimewaan, dana itu 23% dari APBD. Sehingga hanya ya boleh dikatakan hampir 1/5 lebih sedikit lah sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, itu tantangan bagi kami bagaimana berusaha menjawab pertanyaan masyarakat, karena di Undang-Undang Keistimewaan itu terutama ada kalimat bahwa Undang-Undang Keistimewaan itu ada, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman. Ini tantangan. Dan inilah yang kami di Paniradyo Keistimewaan berusaha untuk mengawal ini, walaupun banyak tantangan, tapi yang pasti kami yakin dengan berbagai macam elemen masyarakat yang mengkritisi kami,
termasuk juga beliau-beliau dari masyarakat juga memberikan masukan pada kami, bahkan kalangan akademisi pun juga siap untuk kemudian membantu. Kok saya punya keyakinan bahwa dana IS ini bisa menjadi pembeda memang. Ya. Nah, selama pandemi ini Pak Aris, aktivitas Paniradio apa aja nih? Kalau boleh kami sampaikan, kalau aktivitas berkaitan dengan bagaimana tentang kan Paniradio itu sebenarnya ada 3 ketugasan utamanya. 1, penyiapan bahan keistimewaan. Kemudian yang kedua, berkaitan perencanaan dan pengendalian keistimewaan. Kemudian yang ketiga, kita ini diminta untuk mengkoordinasi berkaitan dengan urusan administrasi keistimewaan. Jadi ada 3 poin itu. Dengan adanya ketugasan kami, ya kami tetap jalan. Sementara ini kalau kami harus dievaluasi pusat, ya kami harus melakukan, walaupun caranya agak beda. Kalau kemarin kami harus datang ke Jakarta, kalau sekarang tidak perlu. Jadi kami cukup berada di Jogja, namun kami tetap melakukan Zoom meeting dengan beliau-beliau yang ada di Jakarta. Selain itu juga beberapa kegiatan di kami pun juga ada yang bekerja sama dengan masyarakat. Mungkin salah satu yang kemudian kami sampaikan contohnya, belum lama di hari Rabu kemarin misalnya kita memperingati serangan umum 1 Maret. Itu bagian, walaupun Dinas Kebudayaan juga memperingati, kami dan sebagainya memperingati dengan bekerja dengan sekber keistimewaan. Kami kemarin juga menampilkan beberapa film. Nah, nanti monggo selain mungkin Mirsani podcast pada kali ini, Mirsani juga YouTube channel Paniradio Keistimewaan. Siap, Pak. Hari ini sudah 50.000 subscribe-nya. Alhamdulillah. Keren. Iya, Pak Aris, bicara tentang aktivitas nih, apa ada overlap Pak? Misalnya Dinas Kebudayaan melakukan apa, Dinas Pariwisata melakukan apa, dan Paniradio melakukan apa? Kadang-kadang ada hal yang mirip-mirip begitu. Betul, overlap kemungkinan bisa terjadi. Iya. Overlap kemungkinan terjadi karena kegiatan misalnya yang ini yang tadi kami sebutkan terakhir, misalnya untuk serangan umum 1 Maret. Nah, Paniradio melakukan, Dinas Kebudayaan melakukan, kemudian Dinas Sosial juga melakukan, kota pun juga melakukan. Nah, justru tantangannya itu bagaimana ini menjadi bagian kolaborasi. Makanya Bapak Gubernur selalu pangandikan juga, ini mau kolaborasi atau collab. Nah, harapan kami memang ya kita berusaha bareng-bareng. Nah, prinsip kalau kemudian ada duplikasi dan sebagainya, kalau boleh saya matur, ini bagian dari proses pembelajaran bagi kami akan coba sempurnakan di tahun berikutnya. Ya. Ngomong-ngomong Pak Aris, masih menyempatkan diri untuk berolahraga demi kesehatan Pak? Kalau yang pasti kalau pas libur itu dengan keluarga bersepeda. Wah. Kalau nggak pas libur ini masih aktif berkunjung ke Desa Mandiri Budaya. Gitu, ya, Tapi ya. tidak kami sendiri. Ini juga Bapak Gubernur selalu pangandikan silang OPD. Nah, kami pun juga sama. Beberapa kali ini ya dalam 1-2 bulan terakhir ini kami dan teman-teman kami sudah mengunjungi lebih dari 7 desa atau kalurahan. Termasuk kalau hari ini tadi kebetulan kami di Paniradio tidak bisa, tapi teman-teman berada di Beji Harjo, salah satu desa mandiri budaya. Sambil piknik ya Pak ya? Yang pasti olahraga pasti, karena berada di tempat yang kita belum pernah mungkin. Terus kemudian ada jalan ke atas ke gunung, ada juga menyusuri pantai, jadi memang ada olahraganya. Ya, luar biasa. Ini Pak, ranah Kundo Kabudayaan dengan Paniradio Keistimewaan sendiri itu sebenarnya gimana sih Pak? Ini karena kebudayaan sendiri menjadi pilar keistimewaan ya? Iya, leres. Jadi sebenarnya Paniradio ini kalau di tingkat kalurahan namanya Pangripto ya. Tapi kalau kemudian di tingkat kabupaten mungkin namanya Bapeda. Kalau di provinsi sebenarnya juga karena ada Bapeda provinsi, kami cuman yang agak berbedanya kami khusus yang mengurusi keistimewaan. Jadi sebenarnya ketugasannya hampir sama dengan Bapeda, cuman Bapeda keseluruhan dari DIY, tapi kami lebih spesifik pada urusan keistimewaan. Nah, bicara urusan keistimewaan ya kita bicaranya tentang
5 urusan yang sementara ini menjadi bagian ketugasan di kami di Paniradio Keistimewaan. Nah, kalau kebudayaan sendiri itu bagian dari urusan keistimewaan. Sehingga memang lebih spesifik, beliau itu lebih pada teknisnya, kami lebih pada makro di perencananya. Dan yang menarik memang di kebudayaan itu hampir semua yang berkaitan dengan kegiatan di OPD Daerah Istimewa Yogyakarta ini bisa masuk di ranahnya kebudayaan. Sehingga kebudayaan tidak boleh diartikan sempit, tapi kebudayaan itu ya bisa dikaitkan dengan pertanian juga ada, kemudian perindak juga ada, pariwisata juga bisa, bahkan kemudian kita pun juga punya Satpol PP yang dengan urusan kebudayaan juga, dengan Sarlinmas istimewanya. Artinya memang sangat kompleks ketika kemudian kita bicara urusan kebudayaan. Iya, Paniradio punya rembak keistimewaan ya Pak ya. Ini itu bahas apa aja itu Pak? Jadi di kami ini di YouTube channel kami, jadi mungkin kami bicara rohnya dulu. Jadi kenapa ada rembak keistimewaan? Kami di tanggal 3 Agustus kami kebetulan sudah berpindah seperti yang diceritakan oleh Mbak Puji tadi, bahwa kami berada di Paniradio Keistimewaan. Nah, ketika di Paniradio ini justru kami melihat ada satu ketugasan kami yang mohon maaf sudah bagus tapi perlu kami tingkatkan, yaitu ya berkaitan dengan penyebarluasan informasi keistimewaan. Banyak yang kemudian terjadi, program kegiatan sudah di masyarakat tapi tidak pernah ada cerita itu berasal dari dana keistimewaan. Sehingga kemudian banyak ada kaos tulisan Danais berada di mana, aku rindu Danais, usut Danais, banyak. Artinya tulisan-tulisan itu menjadi bagian penggugah kita. Ini ada yang kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Makanya kemudian kita coba sempurnakan dengan kita membuat YouTube channel, salah satunya dengan medsos, dengan model sekarang ini. Nah, salah satunya kita lihat rembak keistimewaan itu menjadi peluang. Nah, sebenarnya rembak keistimewaan itu ya lebih pada seperti podcast juga, artinya memberikan sesuatu. Nah, awal di 2020 kami punya target. Saya minta seluruh kepala seksi di tempat saya untuk klik harus berusaha menyampaikan sesuatu pada masyarakat berkaitan ketugasan beliau. Ini nggak mudah juga, teman-teman juga Pak, boleh yang lain dan sebagainya. Saya bilang nggak apa-apa. Kalau salah gimana? Ya salah nanti dibenak gitu. Itu menjadi bagian proses itu di tahun 2020 kita awali menikah. Nah, sekarang ini sudah agak spesifik pada tema-tema tertentu. Seperti misalnya kemarin di hari Selasa itu tema tentang SO, peringatan serangan umum 1 Maret. Kemudian insya Allah besok misalnya di hari Selasa berikutnya itu berkaitan dengan Jemenengan, misalnya semacam itu. Nah, ini kan ya kita berusaha sesuai dengan kondisi pada saat itu. Tapi kita pun juga di awal-awal kita menceritakan tentang urusan kita, urusan keistimewaan. Jadi teman-teman di semua bidang harus kemudian tampil, semua kasih harus berusaha menampilkan diri agar masyarakat juga tahu, oh Paniradio ini bukan hanya Pak Aris tapi ada yang lain. Sejauh ini keberhasilan kanal itu gimana Pak? Kalau untuk tanggapan memang tetap beragam ya. Karena tidak semuanya memahami bahwa ada kanal yang namanya YouTube channel tadi. Namun di dalam perkembangannya di situ ada beberapa yang memberi masukan yang menarik. Mbok ditampilkan ini, mbok ditampilkan ini menjadi bagian di kami. Termasuk yang tidak melihat pada waktu itu pun, tapi melihatnya pada masa yang mungkin saya beberapa bulan berikutnya itu memberi komentar juga, tidak apa-apa. Termasuk kalau kami ketemu dengan Bapak Ibu Lurah, Nyun Sewu, masyarakat yang menanyakan persani YouTube kami. Kalau bisa subscribe itu, loh itu kan menjadi bagian kan kita kalau sudah subscribe terus kemudian mersani ada yang kurang tepat dan sebagainya, monggo kita bareng-bareng kita coba benahi. Karena memang di kami ini administrasi itu tetap kental sekali, regulasi juga sangat kental, sehingga kalau kemudian kita berusaha untuk regulasi dan sebagainya kemudian ditiadakan, itu ya kami nggak mungkin, karena kami harus ada pertanggungjawaban di sana.
tanggapan dari pemirsa bagaimana Pak? Positif, negatif, kebanyakan komentar mereka? Ya tetap ada dua ya, tetap ada positif, ada negatif ya. Ada haters, contoh ada ya, lover contoh ketika itu, ketika itu kami pun juga dilibatkan dalam bentuk film. Kemudian ketika itu kami sudah menggunakan misalnya face shield, misalnya kami gunakan face shield. Tapi kemudian dikomentari, ini gimana pimpinan Pani Radio kok tidak malah mendidik masyarakat, harusnya yo pakai face shield, yo pakai masker, misalnya semacam itu. Nah itu juga menjadi bagiannya kita perbaiki. Jadi intinya ya kami pun juga, karena memang kalau mau jujur kondisi pandemi saat ini kan boleh dikatakan tidak ada gurunya ya. Dan yang benar sebetulnya seperti apa itu kita kalau mau jujur juga itu juga kita tidak tahu. Jadi misalnya saja dulu ceritanya pokoknya waktu di kebudayaan, jadi jam 9 harus DD, wah kita DD. Oh salah, jam 9 harusnya jam 10, wah kita mundur jam 10. Jam 10 oh pemanasan jam 11. Nah itu cerita yang kita juga tidak bisa, itu ada yang benar mana itu kita juga bingung, yang ini benar dan sebagainya. Makanya selalu kami sampaikan kita berusaha memperbaiki. Kalau memang kita salah, kita minta maaf, kita coba perbaiki. Ya, Pak Aris, beberapa waktu yang lalu Pani Radio ini juga meluncurkan program Desa Mandiri Budaya. Ini gimana nih Pak? Jadi ini juga cerita yang selalu menjadi bagian pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan kenapa dana tidak pernah sampai ke desa ini atau kelurahan. Itu kan pertanyaan yang mengyang-yang di kami dari pertama kali dana sampai dengan saat ini. Nah, proses yang kemudian harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang mendengar pada saat ini, memang kami dengan dana itu ada pertanggungjawabannya dengan pemerintah pusat. Jadi jangan diartikan kalau sudah dapat uang kemudian ditransfer itu selesai. Tapi kami ini ada tahapan transfer yang harus menjadi bagian perhatian. Nah, kalau kami tidak bisa mencapai tahapan transfer, kan di transfer itu kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, 15%, 65 dan 20%. Nah, kalau di 15% ini kami harus bertanggung jawab 80% keuangan dulu, kemudian kinerja 80%. Dan kinerja itu jangan kemudian diartikan ini laporan kinerja wis dianggap apik selesai, enggak. Kami ini harus dikoreksi oleh pemerintah pusat. Nah, ini menjadi bagian cerita yang kami sampaikan sehingga tahapannya kemudian sampai pada kelurahan itu mohon maaf betul baru atas izin Bapak Gubernur baru kami laksanakan di tahun 2021. Kemudian kan kami mencoba membuat sebenarnya ada 11 program strategis Bapak Gubernur ya. Dari 11 itu salah satunya Desa Mandiri Budaya. Nah, kebetulan kami ini punya target di RPJMD di dalam 1 tahun itu 5 kelurahan Mandiri Budaya. Nah, tahun pertama kemarin belum bisa terlaksana, tahun kedua ini kebetulan kita punya target. Nah, yang tahun ini kita sudah bisa mencapai target sebanyak 10 Desa Mandiri Budaya. Masing-masing ada alokasi anggaran sekitar 1 miliar. Dan di anggaran 1 miliar ini yang kami berharap betul-betul bisa menjadi pemicu di desa. Pemicu untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau dulu Merso Dalem pernah pangandikan KPPE ya, Kecamatan Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Dulu pernah. Dulu ketika itu. Nah, sekarang nggak ada salahnya kita coba membuat sesuatu juga dengan desa menjadi bagian pertumbuhan ekonomi. Ini kan menarik. Apalagi desa sudah ada DD. Sudah ada DD. Di desa itu sebenarnya ada 7 sumber dana. Nah, dengan harapan begitu, maka kita coba dengan Desa Mandiri Budaya yang kebetulan di tahun 2021 ini kita ada angkanya sekitar 1 miliar. Nah, kita berharap nanti ya ada investasi, kemiskinan juga menjadi bagian perhatian, kemudian nanti pengangguran juga menjadi bagian perhatian, pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian perhatian. Tapi memang untuk mengawal ini ya ada prosesnya, sehingga kalau masih ada yang mohon maaf belum sesuai dengan keinginan ya nanti menjadi bagian
koreksi kami ke depan. Misalnya yang tidak sesuai keinginan seperti apa? Contoh, ketika kemudian ada anggaran, misalnya ada kata-kata nanti akan dapat 300 juta, langsung kemudian pelatihan 300 pembatik masing-masing 1 juta, selesai kan? Selesai pelatihannya, tapi habis itu mau ngapain? Nah itulah yang saya ternyata nggak mudah. Itu yang harus kemudian duduk bareng. Makanya kami dan teman-teman Bapak Ibu matur sembah nuwun betul, Kepala OPD di DIY sudah kersa untuk turun ke lapangan juga untuk bersama dengan kita bareng-bareng silang OPD. Harapan kita nanti betul-betul bisa terwujud. Apa yang dilakukan Paniradyo Pak untuk memahamkan desa supaya tidak sekedar mendapatkan dana, tetapi punya impact lebih jauh lagi? Ya, hanya dialog itu menjadi bagian. Dialog itu kata kunci ya. Kenapa saya bilang dialog kata kunci? Karena di Bapak Ibu Kepala Desa pun juga ketika menganggarkan itu jangan kemudian dianggap oleh kita bahwa mereka mudah juga mengganti-ganti, karena di balik mereka itu juga mereka harus ada musrenbangnya, mereka juga ada pengusulnya. Nah pengusulnya itu ada PJ kok aneh-aneh, misalnya semacam itu juga terjadi. Pak PJ-nya yang ke kita, Pak ini saya dimarahin, enggak apa-apa Pak, ayo bareng-bareng kita ketemu, kita ngobrol. Kalau sekedar kemudian hanya kita ingin manfaatnya itu dana is ada sekian kemudian dihabiskan, itu bukan yang didawuhkan Ngerso-Dalem ke kami Pak, tapi investasi itu menjadi bagian. Bahkan selalu kemudian dicontohkan oleh Ngerso-Dalem Bapak Gubernur kaitannya beberapa hal yang bisa menjadi bagian benchmarking kita untuk kemudian kita tiru. Misalnya tebing breksi, misalnya Mangunan, misalnya Kampung Flori, misalnya Lava Bantal. Itu bagian-bagian itu yang sementara ini ngelanggeran juga, sementara diakui atau tidak, ini sebenarnya sudah ada sesuatu yang bisa kita tiru. Walaupun semua memang tidak bisa semua dijadikan seperti Lava Bantal, juga tidak bisa juga. Kriterianya apa sih Pak untuk menjadi desa mandiri budaya? Sebenarnya kalau desa mandiri budaya itu kita berpijaknya ada 4 hal. Jadi memang ketika menjadi desa mandiri budaya, prosesnya itu di tahun 2018 itu ada kajian dari Dinas Kebudayaan. Di situ dari hasil kajian itu minimal ada 4 OPD yang menjadi bagian leadernya yang di depan. 1 kaitan desa budaya, 2 desa wisata, kemudian 3 desa planner di koperasi, kemudian desa prima di dinas pemberdayaan. Minimal ada 4 itu. Terus kemudian selain itu sebenarnya di kebijakan strategi Bapak Gubernur itu juga ada rintisan desa mandiri budaya. Isinya lebih luas lagi. Di situ bisa bicara berkaitan dengan desa pangan, itu menjadi bagian juga. Bahkan kalau kemudian ada desa proklim, itu juga bisa menjadi bagian. Proklim itu di LHK, kemudian pangan dinas pertanian. Kemudian kalau mau yang lebih spesifik juga misalnya kalau berada di pinggir laut ada desa atau budaya maritim oleh teman-teman kelautan dan perikanan. Tapi semua kami berharap ada silang OPD karena tidak bisa itu diselesaikan hanya 1 OPD, nggak bisa. Walaupun di OPD sendiri itu juga ada ketugasan yang macam-macam, dari pelatihannya dia punya ketugasan, jadi produk dia punya ketugasan, bagaimana menjual dia punya ketugasan. Tapi kalau semuanya diserahkan pada ahlinya, menurut saya kok lebih bagus itu jadi bagian. Sampai hari ini sudah berapa desa mandiri budaya Pak yang sudah eksis gitu? Kalau eksisnya itu sebenarnya kami boleh matur belum eksisnya dulu ya. Jadi ditetapkannya baru 10. Lambaran dulu. Lambaran istilahnya itu disertifikati desa mandiri budaya ada 10. Nah, harapan kami 10 ini yang menjadi bagian. Sebenarnya kalau kemudian kita bicara yang sudah bagus, begitu kita bicara tentang desa budaya itu 56 desa budaya udah bagus sebenarnya. Kaitannya gimana itu Pak? Desa budaya dengan desa mandiri budaya. Jadi desa budaya itu menjadi bagian binaan dari Dinas Kebudayaan. Tapi desa mandiri budaya itu adalah pembinaan dari silang OPD yang ada di Yogyakarta. Tidak takut overlap dengan pembiayaan Pak? Saya kira enggak ya.
karena semuanya itu dituangkan dalam berita acara. Ya. Jadi mau apa itu di berita acara itu sudah disebutkan. Jadi nggak boleh dana desa kok ya digunakan untuk, nggak boleh. Harus milih. Dana desa mau menggunakan ini kok ini, misal semacam itu. Nah, untuk kriteria itu Pak, desa budaya dan desa mandiri budaya, masyarakat tahunya bagaimana itu untuk membedakan itu? Sama-sama budayanya. Kalau untuk membedakan tetap ya kalau misalnya mendengarkan di YouTube channel kami, misal itu kami jelaskan desa mandiri budaya adalah desa yang merdeka dan sebagainya, itu kami jelaskan. Desa budaya kriterianya ada 5, itu kita jelaskan. Jadi memang ada itu. Cuman kalau kemudian ada yang memahami beda, ya enggak apa-apa, itu bagian dari proses. Karena memang ini bedanya kan ono tulisan mandiri karo orang. Apalagi kita ada bilang mandiri kata Bang Mudu, misalnya. Jadi memang ya bagian dari proses saja. Iya. Kira-kira nih Pak Aris, prospek ke depan desa mandiri budaya gimana? Kami kok sangat yakin ya, karena selama ini kan kalau DANAIS itu 9 tahun berada di Yogyakarta, tuntutan dari beliau-beliau terutama pelaku-pelaku di desa itu kan duitnya kok belum pernah sampai ke desa ya. Artinya ketika beliau mengatakan begitu, ya kita berharapnya ya kalau sudah konsekuen dengan terhadap tuntutannya, ya mestinya mereka betul-betul bisa melaksanakan. Bagaimana dana itu bisa dioptimalkan dalam rangka untuk gabungan pemberdayaan, bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan sangat memungkinkan untuk menjadi bagian bentuk investasi. Selain program Desa Mandiri Budaya Pak Aris ini, program apa saja yang sedang dipersiapkan oleh Paniratio Keistimewaan? Kalau kita bicara di tahun sebenarnya karena Desa Mandiri Budaya itu kaitan dengan BKK ya. Di BKK ini sebenarnya di tahun 2021 ini ada 5 program yang diluncurkan, dari 11 baru 5. Karena memang ada beberapa yang belum siap. Belum siap itu artinya harus ada OPD yang mengawal, OPD-DI yang mengawal, dan masih ada proses sehingga ada yang memang belum ada. Yang sudah ada 5 itu, 1 Desa Mandiri Budaya. Kemudian yang kedua ada berkaitan dengan budaya maritim. Itu desa yang berada di pinggir pantai. Ada 34 desa, tapi baru 3. Kemudian ada juga berkaitan dengan Karangkope. Karangkope itu kelurahan atau desa yang tidak memiliki penakas desa. Pelungguh pengarem-arem itu tidak mendapatkan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan padat karya istimewa. Padat karya istimewa diambil oleh teman-teman di Nakertan. Harapan kita ada tenaga kerja yang dilibatkan, kemudian ada manfaat bagi masyarakat sekitar karena yang berkaitan pekerjaannya beliau-beliau, namun juga kelihatan, bukan sekedar kemudian ya euforia pokoknya nggak jalan dan sebagainya. Itu menjadi bagian. Kemudian yang terakhir Bali Budaya. Cuman yang agak spesifik yang Bali Budaya ini memang harapan kami semua itu bisa dilakukan pada desa budaya dulu. Harus kami selesaikan dulu desa budaya. Kenapa desa budaya diselesaikan dulu? Nah kalau kemudian desa budayanya itu belum selesai, kami kemudian ngerjakan yang di luar desa budaya, kami nanti akan disalahkan lagi. Nah bagaimana pemerintah DIY itu memperhatikan desa budaya kalau kemudian ada bantuan Bali Budaya malah diberikan pada di luar desa budaya? Apa gunanya kami jadi desa budaya? Kan semacam. Artinya bahwa akan menjadi desa mandiri budaya ketika dia sudah menjadi desa budaya, Pak? Kalau sekarang ini yang menjadi bagian kriteria bobot untuk desa budaya itu 50%. Sementara ini kalau ya. Tapi kami mau mencoba untuk kemudian membuat, ya kami harus diskusi dulu, kita kaji dulu kaitan dengan menikah. Apakah memungkinkan hal ini kita tidak udah bobot itu, ini kita coba. Tapi untuk sekarang ini mungkin sampai 2022 masih itu yang kami. Pak Aris, dalam hal ini turut membantu penanganan COVID-19, sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah atau yang akan dilakukan Paniratio Keistimewaan untuk masyarakat secara luas, Pak?
Kalau kami secara langsung kaitan dengan vaksinasi segala memang kami tidak melakukan itu. Ya. Di Danais tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan vaksinasi. Tapi di dalam rangka untuk mendukung karena ada kondisi yang darurat ini, kita berusaha melakukan berbagai macam hal. Jadi kita sesuaikan dengan program kegiatan yang memang dalam tanda kutip itu memang sesuai dengan ya ketugasan kami. Salah satunya bisa di kaitan kebudayaan. Kebudayaan kalau tuntutannya itu sederhana juga. Tuntutannya itu ya seniman semua dapat duit gitu. Jadi ya itu tuntutannya wajar. Cuman ketika kemudian untuk dapat duit itu salah satu syaratnya di TKS. Nah, seniman di TKS itu sudah mendapatkan dari Dinsos. Artinya tidak bisa kemudian kita biayai dengan Danais kemudian kita bantu. Pernah di tahun 2020 tepatnya itu di bulan Agustus kita usulkan ke pusat bantuan langsung 600 ribuan juga sama dengan yang lain itu kaitan dengan alumni. Kurang lebih yang kita rencanakan dibantu sekitar 340 seniman. Seniman dalam kategori apa? Yang KTP-nya seniman. Profesinya ditulis seniman gitu. Iya, ada 340. Seingat kami sekitar itu. Nah, ketika itu kami siapkan, ternyata tidak bisa kami eksekusi. Karena lawan kami adalah harus DTKS. Akhirnya itu dikembalikan lagi berupa program kegiatan di Danais. Ini cerita juga, artinya kemudian dikembalikan lagi ke program kegiatan untuk apa? Ya untuk kegiatan-kegiatan yang sekarang ini bisa dipersani ini ganti saya promosi di tempat saya dulu, Tes Jogja Disbud DIY. Karena dulu yang paling tinggi Disbud DIY gitu. Di channelnya Disbud DIY Tes Jogja. Mohon maaf ke Disbud kalau sekarang sudah kami lampaui. Saya mengikuti. Ya itu menjadi bagian. Nah itu juga salah satu karena apa? Karena memang ya yang di sekarang ini Bapak Ibu itu tetap diharapkan tetap berkarya. Dengan berkarya diharapkan juga beliau-beliau juga dapat tambahan. Tambahannya ya dari karyanya, aktivitasnya kemudian diberi honor. Walaupun nggak mudah juga, ini perlu kami sampaikan. Karena hal yang baru sehingga kemudian timbul pertanyaan sederhananya ya bagaimana pertanggungjawabannya. Bener enggak mereka melakukan? Jangan-jangan tapping, ya mungkin tapping, tapi jangan-jangan itu dilakukan tahun yang lalu. Nah ini pertanyaan pemeriksaan ke kami ya seperti itu. Itulah yang teman-teman juga membutuhkan support. Seniman masih tetap berkarya kok Pak. Buktinya di belakang Pak Aris nih, dan di belakang saya di ruang studio Kanal Kutunggu di pojok Ngasem ini tersaji karya seni dari seniman. Mungkin Pak Aris bisa memberikan apresiasi? Saya kira sama ya, sekarang itu seniman saya yakin banyak karya yang ditimbulkan di masa pandemi ini. Ya cuman ya itu tadi kan banyak yang kemudian menuntutnya itu kan ya itu tadi kami juga diberi seperti yang lain uang langsung. Itulah yang kami mohon maaf, bukan kita tidak mau, kita juga nggak mau kalau kemudian kita tertangkap gara-gara itu. Tolong kami juga dipahami bahwa kami juga punya kesulitan. Nah, misalnya kemarin itu juga kalau membantu museum, kemarin museum beberapa dibantu kaitan dengan bagaimana hand sanitizer dan sebagainya, itu bagian juga. Itu salah satu juga. Sehingga memang kalau kami ditanya langsungnya kaitan pandemi, ini kami cerita itu ada bintek, budi damper, budi kucir, budidaya dalam ember, budidaya dalam kincir angin, kemudian aquascape. Itu juga bagian dari itu, termasuk juga perangkatan kebiasaan baru, itu bagian dari itu. Cuman kan yang kami sampaikan ini kan itu kan nggak langsung. Nah, pemahaman langsung dan tidak langsung inilah yang kita harus diskusi. Ini yang mungkin perlu diapresiasi secara langsung. Ini menurut Pak Aris nih aliran apa atau siapa yang kira-kira yang melukis ini Pak? Kalau yang jelas, kalau saya pahami ini mesti apa? Kalau dari jiwanya itu
kalau nggak jiwa anak ya jiwa muda gitu mestinya itu kaitan dengan itu. Iya. Tapi jangan-jangan itu malah Mbak puji sendiri ya, ini saya nggak tahu. Di sini kemudian karena ketugasannya di budaya terus kemudian gambar sendiri saya juga nggak tahu. Entah kok, ini salah satu karya dari seniman yang ini memang di dalam studio Kanal Kutunggu di Pojok Ngasem ini ada presentasi pameran tunggal satu karya yang kami memang mengundang para seniman untuk berpameran di ruangan saya ini, di ruangan ini. Jadi ini ruangan yang multifungsi Pak Aris, sebagai ruang kerja, sebagai ruang tamu, dan sebagai studio. Karya series dari seniman Sabar Jambul, karya Tying is Study. Dalam medium cat akrilik dan pastel di atas kanvas berukuran 70 x 90 dibuat pada tahun 2020. Sementara Life is Study yang pertama dalam medium cat akrilik dan pastel di atas kanvas berukuran 80 x 70 dibuat pada tahun 2019. Untuk diketahui Pak Aris dan pemirsa, Sabar Jambul ini adalah seniman non-akademik atau otodidak. Latar belakang pendidikan Sabar adalah STM jurusan pembangunan. Sejak tahun 2015 Jambul kerap mengambil perspektif dunia anak-anak memang dalam kekaryaannya. Jadi Pak Aris tadi tidak salah gitu ya untuk memberikan apresiasi tadi. Dalam rentang waktu 2015 sampai 2017 karya-karya yang ini yang banyak diperbincangkan dunia anak-anak dengan kepolosannya, dengan kesederhanaannya dan kemurnian mereka, dan dunia anak-anak adalah dunia bermain. Pak Aris bisa memberikan pesan atau apa yang harus didengarkan oleh warga Jogja? Jadi kalau kami lebih pada bagaimana kita mencoba untuk memahami bahwa dana IS itu merupakan wewenang tambahan, itu harapan kami bisa dipahami. Tapi kalau kemudian memang dana IS diminta untuk menyelesaikan semua persoalan, tentu saja kami harus ada tahapan-tahapannya. Tidak mungkin kalau semuanya itu kemudian kalau bagi toh semua ada dibagi kemudian sesuai dengan pokoknya semua terisi, saya khawatir tidak fokus. Apalagi dana IS itu juga sebenarnya hanya 23% dari APBD. Ini yang perlu kami sampaikan ke masyarakat. Tapi bukan berarti kami kemudian mengatakan bahwa dana IS tidak bisa disempurnakan, sangat mungkin. Sehingga pada kesempatan kali ini juga kami mengajak, tolong kami pun juga diberi masukan. Termasuk pada saat ini karena kelurahan sudah mendapatkan BKK langsung, tolong semua juga ikut mengawasi. Dengan kalau itu betul-betul bisa bagus di kelurahan, saya yakin di tahun besok bisa lebih banyak kelurahan yang terlibat. Tapi kalau kemudian di tahun 2021 itu ternyata ada permasalahan yang berat di kelurahan, kami khawatir kalau kemudian kami ada kekhawatiran, ketakutan untuk tahun berikut. Saya kira betul. Terima kasih Pak Aris. Desa Mandiri Budaya merupakan konsep pembangunan dengan penekanan konsep sosial dan budaya yang dimiliki oleh desa setempat. Dalam kerangka tersebut terkandung pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan budaya dengan lokus program berbasis desa, di mana desa merupakan salah satu basis keistimewaan DIY, karena antara provinsi, kabupaten, hingga desa menjadi kesatuan integral yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Desa Mandiri Budaya terdapat 4 pilar yang wajib dicapai untuk Desa Mandiri Budaya, antara lain dari pemenuhan kebudayaan, pariwisata, prima dan prener, dan penguatan ekonomi. Negoro Mawa Toto, Desa Mawa Coro. Desa Mandiri Budaya tidak semata-mata menjadi untuk pembeda antara desa yang ada di Yogyakarta dengan desa di wilayah lain, namun menjadi salah satu ikhtiar Pemda DIY dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya, dan jangan lupa tunggu di Pojok Ngasem.